Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apa kabarnya di pagi hari ini? Kami bersyukur bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat dalam program acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama guru kita Ustadz Hussein Alatas. Dan di pagi hari ini saya Rizal Haq yang mendampingi beliau. Dikarenakan Pak Krisna pagi ini insya Allah akan check up, katanya izin dulu. Dan kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan, kepulihan yang fit 100% kembali sehingga bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat ya di Rasil ini. Dan alhamdulillah guru kita Ustadz Hussein Alatas telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan membahas tema bagaimana sikap kita dalam menghadapi cobaan ya. Mungkin ini kaitannya dengan sekarang yang lagi merebak, Ustadz ya, mengenai virus corona. Karena kemarin Presiden Jokowi sudah mengumumkan, mengkonfirmasi ada 2 kasus positif yang terkena virus corona. Tidak jauh dari Rasil saja mungkin ya, Depok. Mungkin hanya beberapa 10 atau 15 km dari sini. Dan mungkin bagaimana juga kita menghadapinya. Mungkin juga nanti mohon doa-doa bagaimana kita menghadapi ujian berupa penyakit seperti ini, Ustaz. Kami persilakan Ustaz untuk kajiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'd. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dicurahkan atas kita semua. Demikian pula untuk keluarga kita, untuk saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula untuk anak bangsa seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk betul-betul dapat mensyukuri Allah atas nikmat-nikmatnya. Kembali kepadanya dalam segala sesuatu, berserah diri hanya kepadanya. Menyembahnya dengan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Ini merupakan satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Semoga Allah menjauhkan dari kita dan semua orang yang kita cintai. Dari seluruh anak bangsa kita, berbagai macam mara bahaya. Baik itu wabah penyakit, begitu pula terjerumus dalam tipu daya syaitan hingga membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita semua agar selalu bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Pertama-tama perlu kita fahami, tidak ada satu musibah, baik yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan manusia, mara bahaya yang terjadi dimanapun kita berada,
melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Tidak ada satu musibah baik di bumi atau pada diri kalian, melainkan telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala musibah ini bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, sebelum Allah menciptakan manusianya. Allah telah menuliskan ujian-ujian yang akan dilalui oleh setiap manusia. Begitu pula berbagai macam mara, bahaya, bencana yang berlangsung di permukaan bumi. Semua tertulis dalam kitab Allah. Apa tujuan dibalik semua ini? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ketahuilah bahwa semua itu bagi Allah amat mudah, dengan tujuan likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Melalui cobaan-cobaan ini Allah mendidik kita agar kita ini tidak mudah larut dalam duka, kesedihan karena sesuatu yang luput dari kita, atau karena cobaan yang datang kepada kita menimbulkan betul-betul tekanan yang amat berat buat kita. Agar kita tidak mudah larut dalam duka, kesedihan, begitu pula terjerumus dalam sikap yang frustasi. Allah Subhanahu wa taala didik dan latih kita melalui cobaan ini. Wala tafrahu bima atakum, juga untuk mendidik kalian agar kalian tidak bersukaria, bangga diri dengan apa-apa yang kalian dapatkan. Jadi agar kita tidak berlarut dalam sedih dan duka karena sesuatu yang luput dari kita, sesuatu yang tidak kita dapatkan, atau kita bersukaria, bangga diri dengan apa-apa yang kita dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah paling tidak suka pada orang yang angkuh lagi bangga diri. Allah selalu mengingatkan kita melalui cobaan-cobaan di betapa lemahnya diri kita. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita merupakan makhluk-makhluk yang tidak berarti, makhluk-makhluk yang lemah. Kita harus selalu ingat bahwa semua yang berada pada diri kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Begitu pula dalam surah At-Taghabun, Allah juga berfirman pada ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satu musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam menghadapi cobaan bahkan, Allah akan memberikan bimbingan, tuntunan ke dalam kalbunya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang berserah diri kepada, dia tidak akan khawatir dan bingung atau galau dalam menghadapi cobaan. Pada saat-saat menghadapi kondisi yang berat atau tantangan yang sulit, Allah akan memberikan bimbingan, petunjuk ke dalam kalbunya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka taatilah Allah dan taatilah Allah dan taatilah ar-rasul. Ketaatan kepada Allah, kepada Rasul ini yang akan betul-betul menjaga kita, menempatkan kita di jalan keselamatan. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Kalau kalian berpaling, tidak memperdulikan, menghiraukan seruan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula seruan Rasulnya,
Ketahuilah tugas Rasul kami bukan memaksa, tapi hanya menyampaikan dengan penyampaian yang jelas dan terang, hingga kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa kalian tidak tahu tentang kebenaran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan bagi kita semua untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, keselamatan dari segala yang kita takuti di dunia maupun di akhirat. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Setelah ayat-ayat sebelumnya, secara tidak langsung menunjukkan kita menuju jalan keselamatan yang betul-betul akan menyelamatkan kita, tempat berlindung yang paling aman. Petunjuk jalan yang betul-betul akan mengantarkan kita menuju keselamatan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada ilah selain daripadanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya hanya kepada Allah orang-orang yang beriman berserah diri. Jadi para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang terjadi di alam raya ini tidak lepas dari pengetahuan Allah dan tidak akan terjadi melainkan dengan idzinnya. Tidak ada satu musibah mengenai seseorang melainkan semua terjadi atas izin Allah. Sebagaimana ketika dua malaikat datang kepada Ibrahim, di samping membawa kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan seorang anak dari istri pertamanya, As-Sayyidah Sarah alaiha salatu wassalam. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk membawa azab bagi orang-orang yang ingkar dari kaum Lut yang telah diberikan peringatan. Ternyata mereka melecehkan Lut yang membawa peringatan tersebut. Bahkan dengan penuh kesombongan mereka menentang apa-apa yang disampaikan kepada mereka. Mereka melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum mereka, yaitu menyalurkan syahwat mereka pada sesama jenis mereka. Ketika ditanya oleh Ibrahim, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa tujuan kedatangan kalian? Tidak mungkin hanya untuk membawa kabar gembira bahwa istri saya akan mendapatkan seorang anak. Maka apa tujuan kalian yang sebenarnya? Wahai para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus oleh Allah untuk mendatangi satu kaum yang benar-benar tenggelam dalam kejahatan. Linursila alaihim hijaratan min tin. Untuk mengirimkan kepada mereka batu-batu yang terbuat dari tanah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Setiap batu tersebut telah ditandai untuk orang-orang yang akan mengenainya. Jadi tidak secara serampangan azab tersebut turun. Setiap batunya telah ditandai untuk orang-orang yang layak menerimanya. Tidak ada satu tetes hujan turun ke bumi, melainkan telah ditentukan baik tempatnya, kadarnya, saatnya, semua telah dihitung. Sebagaimana firman Allah, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu melainkan kami telah persiapkan bekalnya. Jadi manusia yang lahir ke dunia ini telah disiapkan sebetulnya bekalnya. Jangankan manusia, sampai hewan-hewan, serangga-serangga mungkin yang tidak mendapatkan perhatian di mata kita, semua telah dipersiapkan oleh Allah. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tapi kami tidak menurunkan kecuali dengan kadar yang maklum. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan tanpa hitungan, manusia ini akan melakukan
perbuatan yang sewenang-wenang, sombong, congkak di muka bumi. Tapi sengaja Allah atur agar manusia terikat dengan Allah hingga pada saat dia sempit datang kepada Allah, menyadari kesalahannya. Ini merupakan rahmat dan pendidikan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini sedang menjalani ujian dan cobaan. Jadi jangan kita beranggapan bahwasannya kehidupan kita di dunia ini akan begitu saja mulus, ya, berjalan dengan baik tanpa cobaan-cobaan dan liku-liku kehidupan yang bermacam-macam untuk menguji siapa diri kita yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kematian, begitu pula kehidupan. Adanya kematian dan kehidupan silih berganti ini untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Pada saat dia menerima nikmat dan kebaikan, bagaimana sikapnya? Apakah dia bersyukur? Apakah dia ingkar? Pada saat dia dicoba dengan kesempitan, apakah dia bersabar, kemudian berlari kepada Allah? Apakah dia menjadi orang yang putus asa, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu dalam surat Al-Ankabut pada ayat-ayat pertamanya Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna as-sabirin. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi apakah manusia beranggapan bahwa mereka ini akan apa? Akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalani kehidupan tanpa ada ujian dan cobaan. Ya, apakah manusia beranggapan bahwa mereka akan dibiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kehidupan dengan lenggang kangkung tanpa cobaan dan ujian? Ya hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini merupakan anggapan yang salah. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ujian tersebut akan menyingkap hingga diketahui oleh setiap orang termasuk dirinya yang diuji. Apakah benar-benar dia orang-orang yang jujur dengan keimanannya? Apakah dia termasuk dari orang-orang yang berdusta? Karena setiap orang mungkin merasa bahwa dia siap untuk diuji. Dia merasa mungkin dirinya akan lulus dari ujian. Tapi begitu dicoba, baru akan terlihat apakah dia memang orang-orang yang lulus dalam ujian, apakah orang-orang yang gagal. Jadi kehidupan dunia ini sebetulnya merupakan ujian, bala dan juga fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan, begitu pula dengan kebaikan. Jadi pemberian yang Allah berikan, kekayaan, kesehatan, ilmu, ya, ketampanan, kecantikan, kekuatan, ini semua merupakan ujian. Kata fitnah dalam bahasa Arab biasa digunakan dalam pepatah mereka, yuftanu adz-dzahabu bin-nar wa yuftanul mu'min bil bala. Emas kalau mau diuji keasliannya dengan api. Jadi yuftan adz-dzahab bin-nar, diuji emas dengan api, ya. Kemudian orang-orang atau manusia diuji dengan berbagai macam cobaan. Kebaikan juga merupakan bala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi kita beranggapan kebaikan ini sebagai apa? Sebagai pelambang kesuksesan kita yang menunjukkan Allah sayang pada kita. Ini keberhasilan kita, sama sekali tidak. Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu
rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sesungguhnya manusia apabila diuji oleh Allah, Allah muliakan dirinya, luaskan rezekinya dan kenikmatan yang bermacam-macam. Dengan sombong dia mengatakan Tuhan memuliakan aku. Dia lupa bahwa ini ujian untuk menguji syukurnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau Allah menguji dirinya dan menyempitkan rezekinya, dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku, merendahkan aku. Tuhanku pilih kasih, memberikan fulan kekayaan sedangkan aku dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Kenapa aku harus lahir ke dunia ini? Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, manusia banyak yang tidak menyadari bahwa baik kesehatan maupun penyakit, kelapangan, kesempitan, semua ini sebetulnya ujian. Nah, begitu kita meninggalkan dunia, lalu kita dilahirkan dari rahim kematian, menuju kehidupan yang kekal dan abadi, di sana setelah Allah menghisab kita, baru akan diketahui siapa orang yang lurus dan gagal. Siapa orang-orang yang benar-benar baik dan mulia dan siapa orang-orang yang hina. Jadi jangan kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, Kang Rizal, Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Wala nabluwannakum, ini menggambarkan keseriusan Allah. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Bisyai'in minal khauf. Allah tidak mengatakan bil khauf dengan ketakutan. Kalau Allah uji dengan ketakutan, tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk selamat. Tapi dengan dosis kecil dari ketakutan. Kata syai' itu menggambarkan apa? Dosis yang rendah. Bukan ketakutan dalam arti yang sebenarnya. Karena manusia kalau dicoba dengan ketakutan sebenarnya, mungkin jantungnya akan lompat dari kerongkongan. Jadi kami telah benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit dosis rasa takut. Begitu juga walju. Juga Allah Subhanahu wa taala coba dengan katakan kesulitan hidup, ya. Hingga membuat seorang tidak mendapatkan kecukupan pada kebutuhan mereka. Bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta benda yang kita miliki, wal anfus, juga berkurangnya orang-orang yang kita cintai, satu persatu pergi. Padahal memang kehidupan dunia ini tidak ada jamuan yang tak bubar, tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Kehidupan dunia diciptakan untuk beberapa saat sebagai ujian bagi kita. Oleh karena itu pada saat berkumpul kita juga harus siap untuk berpisah. Seusai jamuan yang singkat dalam kehidupan dunia, orang akan bubar, meninggalkan jamuan dan tempat tersebut. Itulah kehidupan dunia. Wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat. Begitu pula berkurangnya buah-buahan dan hasil-hasil bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka yang tahu, sadar dan sabar. Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembiraku bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mereka-mereka yang setiap kali terkena musibah, mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami pada akhirnya kepada Allah akan dikembalikan. Nah, orang yang beriman baik pada saat senang mereka bersyukur pada Allah, pada saat susah mereka bersabar, dan mereka menyadari bahwa kehidupan dunia ini bukan tempat kediaman yang kekal dan abadi. Dengan bergantung pada Allah, berserah kepadanya, niscaya kita akan merasakan rasa aman. Karena semua kejadian yang terjadi di alam raya, baik di muka bumi ini maupun pada diri kita, tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami hal ini, bahwasannya
tidak ada satu musibah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha untuk berada di bawah naungan Allah, mendekat kepadanya, tidak menjauh daripadanya. Jangan kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala lalu menggantikan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Berarti kita lepas dari naungan dan perlindungan Allah. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan yang mungkar, kezaliman adalah perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam azab Allah. Oleh karena itu dalam doa-doa yang dibacakan oleh orang-orang yang saleh, termasuk yang dibacakan Amirul Mukminin dalam doa beliau yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minadz-dzunub allati tunzilun niqam. Ya Allah, kami berlindung padamu dari dosa-dosa yang akan menurunkan murka-Mu. Wa na'udzubika minadz-dzunub allati tahtikul 'isam. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang menyobek penjagaan dan perlindungan. Wa na'udzubika minadz-dzunub allati tunzilul bala. Kami berlindung padamu dari dosa-dosa yang menurunkan bala. Jadi dosa-dosa kejahatan kita ini yang mengundang azab Allah, yang menyobek penjagaan yang selama ini menjaga kita, sebagaimana dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa la min khalfihi. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap orang Allah Subhanahu wa taala kerahkan penjaga-penjaga yang menjaga dirinya secara bergilir siang dan malam dari berbagai macam ketentuan Allah. Jadi manusia ini Allah Subhanahu wa taala kirimkan penjagaan dan pelindung-pelindung yang menjaga, melindungi dirinya baik siang dan malam secara silih berganti dari berbagai macam ketentuan Allah. Lalu Allah ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu nikmat yang ada pada satu kaum, keadaan yang baik dan aman, kecuali kalau mereka merusak nikmat tersebut dengan tangan mereka. Kata ghayyara yughayyiru dalam bahasa Arab bukan hanya perubahan secara umum, tapi perubahan dari baik menjadi buruk. Seperti dalam suratul Anfal, dzalika lam yakun rabbuka. Dzalika lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya hal itu menerangkan kepada kita berdasarkan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebelumnya berkaitan dengan kisah Musa bersama Firaun, bahwa kenikmatan yang ada pada Firaun, demikian pula kesejahteraan dan keamanan, semua itu tidak akan rusak kecuali disebabkan karena mereka yang merusak nikmat tersebut dengan keingkaran mereka. Walam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di mana Allah sekali-kali tidak akan merusak dan menghancurkan satu nikmat yang ada pada satu kaum hingga mereka merusak nikmat-nikmat tersebut dengan ulah perbuatan mereka. Jadi kata ghayyara yughayyiru, taghayyara yataghayyar menunjukkan sesuatu yang tadinya baik kemudian berubah menjadi rusak. Oleh karena itu kalau kita mengatakan al-laban atau al-halib taghayyar, susu berubah artinya rusak. Radio taghayyar menggambarkan apa? Bahwa radio mengalami kerusakan. Sering orang-orang Arab mengatakan, terutama sekali di wilayah Hadramaut, mereka mengatakan walad fulan taghayyar, anaknya fulan rusak. Tadinya baik, kemudian apa? Ya. Jadi ada kata-kata yang menunjukkan perubahan seperti taghayyara yataghayyaru, tabaddala yatabaddalu, ya. Begitu juga tahawwala yatahawwalu. Kalau tahawwala yatahawwalu, perpindahan tempat, pergantian tempat. Kalau tabaddala yatabaddalu menunjukkan pergantian barangnya. Tapi kalau aslaha yuslihu adalah perubahan dari buruk menjadi baik. Kalau aslaha yuslihu islahan adalah usaha dalam melakukan perbaikan dari yang buruk menjadi apa? Menjadi baik.
Lawan dari apa? Dari ghayyara yughayyir. Jadi kita lihat bagaimana manusia sebenarnya dalam keadaan aman dan baik. Tapi yang mengubah suasana tersebut adalah keingkaran manusia, kejahatan yang dilakukan. Maka untuk menghindari bala dan adab dari kita semua, karena adab tidak akan turun melainkan dengan izin Allah. Masuk kita ke dalam naungan Allah, ke dalam perlindungannya. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah berlindung kepada Allah, sesungguhnya aku pembawa peringatan yang nyata bagi kalian. Dengan kita bernaung di bawah perlindungan Allah, di bawah naungannya, Allah akan memberikan rasa aman. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mencoba kita, Allah akan memberikan bimbingan, dukungan ke dalam kalbu kita untuk bersabar menerima. Hingga setelah itu kita akan merasakan betul-betul suasana yang penuh dengan nikmat, kedamaian, ketentraman, dan kemuliaan. Lalu hal yang penting untuk kita sampaikan kepada para pendengar pemirsa adalah berzikir dan berdoa kepada Allah. Berzikir dan berdoa kepada Allah merupakan jalan kita berlari dan berlindung kepada Allah. Dengan kita mengingat Allah, dengan kita berzikir kepadanya, Allah akan selalu mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian selalu mengingat aku, menyebut aku akan selalu mengingat kalian. Dan syukurilah nikmatku, dan jangan kalian termasuk dalam orang-orang yang ingkar. Di dalam suratul Ahzab ayat 41. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah kalian menyebut dan mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah, mensucikan Allah, agar jiwa kita dibersihkan dari noda-noda dan kotoran-kotoran yang akan mengeruhkan keimanan kita. Bertasbihlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Jadi hendaklah kalian banyak menyebut dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Lalu kita bertanya, apa manfaat yang kami akan terima ya Allah dengan melakukan hal ini? Allah menjawab pada ayat berikutnya, itu pada ayat 43. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya dialah yang senantiasa melimpahkan selawatnya atas kalian. Selawat dari Allah beda dengan selawat dari kita. Kalau kita berselawat, berdoa. Kalau Allah berselawat, Allah yang melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Dialah yang melimpahkan selawatnya untuk kita semua. Kita berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan balasan dari amal kita, dari zikir kita, dari selawat kita, dengan berbagai macam nikmat, karunia, dan perlindungan yang Allah subhanahu wa ta'ala naungi kita semua. Wa malaikatuh, termasuk malaikat juga berselawat untuk kalian. Mereka memohon ampun kepada Allah untuk kita semua, mendoakan kita, keluarga kita, sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Ghafir. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dengan selawat yang Allah limpahkan untuk kita. Begitu pula selawat dari malaikat, Allah akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Dari ketakutan, dari kesedihan, dari wabah penyakit, dari kesempitan hidup, kesusahannya, Allah akan gantikan dengan kedamaian, dengan ketentraman dan penerangan. Ini merupakan janji Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah terhadap orang yang beriman amat penyayang. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Bukan hanya dalam kehidupan dunia, ketika mereka datang di hari akhir nanti, sambutan yang akan diberikan kepada mereka, salam. Salam merupakan kata-kata yang mereka akan dengar dari setiap malaikat yang menyambut mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Malaikat
menjumpai mereka dari berbagai macam pintu, menyambut mereka mengatakan salamun alaikum. Tidak lagi mendengarkan kata-kata yang nyelekit, yang kasar, yang menyakitkan hati. Semua kata-kata yang lembut, yang indah menyambut mereka. Wa addalahum ajran karima, dan Allah sediakan bagi mereka ganjaran yang amat mulia. Jadi kita lihat zikir dan bertasbih kepada Allah akan mengundang, membuka pintu rahmat, selawat dari Allah dan malaikat yang akan menerangi kehidupan kita. Maka jangan jemu kita berzikir kepada Allah. Baik kita dengan menyebut asma'nya, mentasbihkan Allah, atau membaca ayat-ayat sucinya. Karena Al-Quran diturunkan sebagai zikir. Shad wal Qur'ani bidzikir. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Jadi kita bertasbih, berzikir menyebutkan nama Allah, bertakbir, bertahmid, ini merupakan zikir-zikir yang amat dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga membaca ayat-ayat Allah akan membentengi kita dan membuat kita berada di bawah naungan Allah. Tidak mungkin orang yang memuliakan firman-firman Allah akan direndahkan dan ditinggalkan. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa tidak ada satupun yang dapat menolak bara, yang dapat menolak ketentuan Allah, kecuali hanya doa. Oleh karena itu dalam satu hadis disebutkan, ad-doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjata bagi orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain, la yaruddul qada illa doa. Tidak akan ada yang dapat mengubah ketentuan Allah kecuali hanya doa. Saya berikan contoh sederhana. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, dia berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah katakan pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dengan doa Ibrahim, Allah katakan, wahai api, berubahlah engkau dari panas menjadi sejuk dan mengiringi keselamatan bagi Ibrahim. Api yang panas membakar hanya tunduk pada Allah karena dia membakar dan panas dengan izin Allah. Allah ubah sifat api walaupun seluruh kayu terbakar, tapi Ibrahim dalam keadaan yang cukup baik, aman dan tentram, hingga menimbulkan ketakutan pada penguasa saat tersebut. Nabi Zakaria yang tua renta, istrinya yang mandul, tubuhnya telah lemah, rambutnya penuh dengan uban, berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah kabulkan doanya. Nabi Allah Yunus di tengah-tengah kedalaman lautan, dalam perut ikan, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tiada ilah selain dari engkau, maha suci engkau, aku sadari bahwa aku termasuk orang yang zalim. Kesalahanku yang membuat aku terjerumus dalam keadaan seperti ini karena meninggalkan kaumku tanpa izinmu. Fanajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'min. Kami selamatkan dirinya dari kedukaan tersebut. Demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Dan Allah terangkan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan menetap dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Begitu pula Ayub alaihi salatu wassalam. Ketika dia menyeru, anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin, ya Allah, aku terkena mara bahaya, engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi ketentuan-ketentuan Allah ini tidak akan dapat diubah kecuali dengan doa. Kita memohon pada Allah untuk mengubahnya. Betapa indahnya doa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah, sebagai penutup, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak ikhwan akhwat juga untuk ikut serta bersama saya dalam doa-doa yang biasa saya baca. Tidak terlalu sulit. Sambil berjalan atau di kendaraan atau di rumah, dalam keadaan kita bersedih, saya biasanya membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Setelah itu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid atau innaka Hamidum Majid. Setelah membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar dan selawat tadi, saya beristighfar astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ahli baiti walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku mohon ampun untuk diriku, kedua orang tuaku, keluargaku dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Nabi Nuh berdoa untuk kedua orang tuanya, untuk orang yang dalam naungannya Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Allah juga mengajarkan kita untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi bukan hanya berdoa untuk diri kita, untuk orang tua yang berjasa untuk kita, untuk keluarga kita, begitu pula untuk orang-orang yang beriman. Setiap kali kita berdoa untuk orang yang beriman, malaikat akan mengatakan walaka mithlu dzalik, bagi kamu serupa yang kamu doakan untuk mereka. Jadi kalau orang yang beriman yang begitu banyak dari mulai zaman dahulu, kini dan seterusnya, setiap doa yang kita ucapkan, kita akan menerima juga balasan yang serupa. Ini merupakan nikmat dari Allah. Begitu kita meninggal dunia, Allah juga akan menjadikan doa orang-orang yang beriman, yang hidup untuk orang yang meninggal dunia, juga kita akan mendapatkan bahagian daripadanya. Karena kita juga dulu suka mendoakan saudara-saudara kita yang beriman. Jadi tidak terlalu sulit. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, seterusnya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ahli baiti walil mu'minina wal mu'minat. Doa-doa ini sederhana tapi akan memberatkan timbangan kita, akan memasukkan kita ke dalam rahmat Allah, menerangi hidup kita, akan mendekatkan kita juga kepada Rasulnya, memudahkan kita untuk mengikuti petunjuknya. Kemudian dengan beristighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang sering kali menjerumuskan kita dalam azab dan murka Allah. Kemudian untuk doa pembentengan, kita juga memetik dari Al-Quran. Dan ini merupakan doa yang diajarkan oleh keluarga Rasulnya. Yaitu, u'idhu nafsi wa zawji wa dhurriyati wa ma razaqani rabbi bil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. U'idhu nafsi wa zawji wa dhurriyati wa ma razaqani rabbi bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian u'idhu nafsi wa zawji wa dhurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, pembukaan tadi artinya u'idhu nafsi, aku pasrahkan perlindungan diriku, wa zawji dan pasanganku. Zawji ini kalau perempuan yang membaca berarti suaminya, kalau suami yang membaca istrinya. Jadi aku pasrahkan perlindungan diriku. Kemudian pasanganku, anak-anak keturunanku dan semua karunia Tuhanku yang diberikan padaku, aku pasrahkan perlindungan ini kepada Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Doa yang amat indah dengan mengaitkan hidup kita kepada Asma'ullahil Husna. Begitu juga aku bentengi diriku, aku pasrahkan perlindungan diriku. Begitu pula pasanganku, anak-anak keturunanku, dan semua karunia Tuhanku kepada Allah Rabbul Falaq. Dari berbagai macam keburukan, ya, kejahatan makhluk yang diciptakan, termasuk bakteri, virus, dan berbagai macam kejahatan yang datang dari makhluk-makhluk yang merusak di muka bumi. Jadi aku pasrahkan kepada Allah
Rabbul Falak, dari berbagai macam keburukan yang diciptakan, ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, begitu pula dari berbagai macam kejahatan di malam hari, baik itu sihir, ya, dan lain-lainnya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, begitu pula dari mereka-mereka yang iri, dengki, atau dukun-dukun juga yang berupaya untuk memecah belah di antara seseorang dan kekasihnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari orang yang hasud apabila dia mendengki. Artinya dengan membaca doa ini, kita merasakan betul-betul kita pasrahkan hidup kita kepada Allah. Setelah itu untuk menghilangkan rasa was-was, aku pasrahkan perlindungan diriku, pasanganku, anak keturunanku, begitu pula karunia Tuhanku seluruhnya, aku pasrahkan kepada Allah, Rabbun Nas. Bi Rabbin Nas, kepada Rabbin Nas, ya. Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba biasakan baca doa ini. Melalui siaran ulang kan, atau di YouTube bisa langsung. Nah, saya kirimkan sebentar lagi insya Allah ke Kang Rizal. Doanya dalam tulisan. Jadi u'idhu nafsi wa zawji wa dhurriyyati wa ma razaqani rabbi bil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. U'idhu nafsi wa zawji wa dhurriyyati, kemudian wa ma razaqani rabbi bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. U'idhu nafsi wa zawji dhurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Istri di rumah ketika membaca doa ini, suaminya di luar atau anak-anaknya, dia merasa aman karena mereka semua dalam lindungan Allah. Begitu juga suami di luar, anak-anak, dia merasa aman, istrinya telah dipasrahkan kepada Allah dalam lindungan. Insya Allah yang membaca doa ini, seandainya datang mara bahaya yang bagaimanapun besarnya, Allah lindungi dirinya, lindungi keluarganya, asal betul-betul hati kita terus berlindung pada Allah. Dan ini merupakan petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah. Qul Allah awidur Rahman, panggil ya Allah atau ya Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, kapanpun dimanapun kalian berada, apa saja yang kalian inginkan, Allah memiliki nama-nama yang menunjukkan keindahan. Panggil Allah dengan namanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Hakim, kita akan masuk dalam naungan perlindungan Allah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Jadi zikirnya sederhana, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berselawat, setelah itu beristighfar, astaghfirullahaladzim, li wali walidayya wali ahli baiti walil mu'minina wal mu'minat, sambil kita di kendaraan membawa mobil atau kita dalam kendaraan membaca doa ini sambil membaca Al-Quran, atau kita bersama anak-anak kita pagi hari, siang hari, sore hari, di saat kita dalam keadaan kosong, bertasbihlah, bertahmidlah, rahmat dan nikmat akan turun kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Iwan Akhwat yang dirahmati Allah, renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein Alatas. Tadi mengangkat tema kajiannya itu bagaimana sikap kita dalam menghadapi cobaan, Ikhwan Akhwat. Dan Ikhwan Akhwat, semoga kita dapat memetik pelajaran dan ibroh dari kajian yang disampaikan. Tadi dengan tema tersebut kita mungkin waspada mengenai virus, ya, wabah virus terutama yang sekarang ini, virus corona. Kita waspada harus, tapi panik jangan tentunya, ya. Dan kita juga dianjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, bernaung di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan berdoa, dan insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Iwan Akhwat, saya yang bertugas Rizal Haq, dan teman-teman juga ada Bang Atep dan juga Bang Fahri, juga teman-teman yang di daerah yang merelay siaran di kesempatan pagi hari ini undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insya Allah rekamannya akan kita ulang nanti malam. Dan juga tadi potongan doanya banyak yang minta, ya, banyak yang minta. Insya Allah potongannya juga akan potongan doanya akan kita siarkan berulang-ulang di Rasil,
Dan juga nanti setelah Ustadz memberikan teks doanya juga nanti insya Allah yang meminta melalui WA akan kita kirimkan insya Allah ya Ikhwan Akhwat. Baik, kami langsung dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.